Hello brosis, kembali lagi di Editor Movie. Kali ini kita akan melanjutkan cerita anime Tokyo Revenger. Dan tanpa basa-basi, kita langsung lanjut ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, leher Takemichi dipukul oleh Shiba Taiju. Takemichi terlihat sangat kesakitan. Taiju berkata, "Ini tidak adil, kalian terlihat bersenang-senang. Biarkan aku bergabung." Lalu Taiju mengangkat Takemichi. Shiba Taiju terlihat sangat sadis. Dia melempar Takemichi. Yusuha menyuruh Hina untuk tetap di sana dan tidak menghampiri Takemichi. Takemichi berkata dalam hati, orang ini adalah ketua ke-10 geng Black Dragon. Anggota Black Dragon sangat berantakan, tapi sekarang mereka berdiri dengan sikap sempurna. Taiju bertanya, siapa orang yang kupukuli ini? Koko menjawab, kau bahkan tidak tahu siapa dia, tapi kau menghantamnya. Dia kapten divisi pertama, Toman Hanagaki Takemichi. Sambil tertawa Taiju berkata, lelucon yang bagus Koko. Koko menjawab, itu benar, dia itu salah satu temannya Hakai. Tapi Taiju malah tertawa tidak percaya. Lalu Taiju menendang Takemichi. Taiju berkata, jadi Hakai membawa Toman ke dalam rumah keluarga kami. Ditambah lagi dia tidak mau bergabung dengan kita. Berapa kali pun aku mengajaknya. Taiju menyuruh Hakai untuk menghajar Takemichi sampai mati. Bertanggung jawablah sebagai sesama anggota Toman. Hakai berkata, dia tidak tahu kalau di sini adalah wilayah Black Dragon. Dia sungguh tidak tahu, jadi kumohon. Takemichi melihat Hakai yang sangat ketakutan. Dia sungguh seperti orang yang berbeda. Taiju berkata, aku tidak peduli. Tidakkah kau dengar perintahku? Kau adik kecilku. Dahulukan itu sebelum Toman. Artinya kau harus mematuhiku, kakak laki-lakimu. Ikatan keluarga lebih penting daripada teman. Lalu Yusuha berkata, Taiju, jangan menyudutkan Hakai seperti itu. Tiba-tiba Taiju memukul Yusuha. Taiju berkata kepada Yusuha, karena kau tidak mendisiplinkan Hakai dengan benar, maka ini terjadi. Aku akan memberimu pelajaran nanti. Takemichi yang kesal berkata kepada Taiju, meskipun kalian adalah adik kakak, Yusuha itu perempuan. Kau mau menghajar perempuan juga? Taiju menjawab, jauhkan dirimu dari urusan keluarga Shiba. Lihatlah Hakai, kakak laki-lakimu ini akan memperbaiki masalahmu untukmu. Itulah artinya keluarga. Lalu Taiju menghajar Takemichi. Hina mencoba untuk menghentikannya, tapi Yusuha menahan Hina. Yusuha berkata, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu. Lalu Hina menjawab, tapi aku tidak bisa hanya berdiri di sini. Takemichi akan mati. Lalu Hakai berkata kepada Taiju, kumohon hentikan. Taiju berkata kepada Hakai, ketika kau meminta tolong kepada seseorang, kau harus memberikan sesuatu sebagai gantinya. Tawarkan aku sesuatu, jika tidak maka dia akan mati di sini. Lalu Hakai berkata, aku akan keluar dari Toman. Aku akan bergabung dengan Black Dragon. Jadi aku bisa membantumu. Sebagai gantinya, lepaskan Takemichi. Kaiju sangat senang mendengar perkataan Hakai. Lalu dia melepaskan Takemichi. Terlihat Hakai yang sedang menggendong Takemichi. Takemichi dihajar habis-habisan hingga dia pingsan. Ketika Takemichi terbangun, dia teringat kekejaman Taiju. Takemichi mulai berpikir sedikit demi sedikit. Aku mulai memahami situasinya. Kalau yang Kazutora katakan di masa depan itu benar, maka Hakai akan membunuh kakaknya, Taiju pemimpin Black Dragon. Setelah itu, Hakai akan mengambil alih Black Dragon dan bergabung dengan Toman. Dan semua itu akan menghasilkan masa depan yang aku lihat. Maka dari itu, apakah aku sebaiknya menghentikan Hakai membunuh saudaranya? Itu kedengarannya tidak begitu bagus. Entah bosnya Hakai atau Taiju, Black Dragon akan tetap menjadi kabar buruk. Kalau begitu, apakah aku akan melawan Black Dragon? Itu mustahil. Pertama Kisaki, sekarang Black Dragon. Permasalahannya terus bertambah, tapi aku harus mengakhiri itu semua.
Akulah satu-satunya yang dapat melakukan ini. Aku tidak bisa berharap kepada orang lain. Harus melakukannya sendiri. Aku harus melakukan ini. Ketika Takemichi sadar, ternyata teman sekolahnya ada di rumahnya. Takemichi bertanya, "Kalian sedang apa di rumahku?" Lalu temannya menjawab, "Kami datang untuk melihat keadaanmu. Kau adalah kapten kami. Pulihkan kesadaran dirimu. Kalau kau terus gegabah, kita tidak akan bisa menyatukan divisi 1." Takemichi bingung dan berkata, "Apa maksudmu kita? Apa kalian bergabung dengan Toman?" Teman Takemichi menjawab, "Iya." Chifuyu bertanya, "Kau sendiri yang mengundang mereka kan?" Teman Takemichi berpikir, situasinya pasti akan rumit, mereka yang di atas pasti akan terlibat. Takemichi sekarang adalah kapten sebuah geng yang berkembang. Geng yang memiliki lebih dari 400 anggota setelah bersatu dengan Valhalla. Dia diajar oleh Black Dragon, sudah lebih dari cukup untuk memulai sebuah konflik. Lalu Chifuyu berkata, "Jika kita terlibat perkelahian melawan Black Dragon, itu tidak akan sama seperti yang sudah kita hadapi sebelumnya. Mereka ini dikenal karena aktifnya mereka berkelahi. Black Dragon bertahun-tahun telah menjadi geng terjahat terkuat di daerah Kanto, dan Black Dragon generasi ke-10 adalah yang paling gila dan jahat. Itu karena satu alasan, pemimpin mereka adalah Shiba Taiju." Toman dan Black Dragon memiliki hubungan yang tidak bisa dirusak. Karena Black Dragonlah alasan Toman dibentuk. 2 tahun lalu Kazutora bertarung melawan Black Dragon dan Toman dibentuk supaya mereka bisa membantu Kazutora. Kemudian Toman bertarung melawan Black Dragon. Toman menghancurkan Black Dragon. Dalam sekejap Toman menjadi geng yang sangat terkenal. Teman Takemichi berkata, "Kalau begitu, pertarungan selanjutnya akan sangat mudah." Chifuyu menjawab, "Tidak akan mudah. Toman memang saat itu mengalahkan Black Dragon generasi ke-9. Seharusnya Black Dragon menghilang, tapi orang yang membangkitkan mereka adalah Shiba Taiju. Di bawah kendali Taiju, Black Dragon berubah. Dia merubah total seragam mereka, melatih anggotanya seperti tentara, dan membuat mereka menjadi geng yang terlihat hebat." Teman Takemichi berkata, "Dia orang yang keren, tapi seragam baru itu bukankah telah menghabiskan banyak biaya untuk anggota mereka? Dari mana mereka bisa mendapat uang sebanyak itu? Dia tidak jauh lebih tua dari kita." Chifuyu menjawab, "Tidak seperti anak nakal lain. Taiju menjual kekejamannya. Taiju bukanlah berandalan yang bisa kau temui. Dia memiliki hubungan dengan orang kaya dan menghasilkan uang dengan menukar kekuatan pasukannya." Teman Takemichi mulai mengerti permasalahannya. Takemichi berpikir, demi uang, seperti masa depan Black Dragon. Jadi apa akhirnya aku memang harus melawan mereka? Chifuyu berkata, "Lagi pula Black Dragon yang sekarang sangat berbeda dengan generasi ke-9. Jika Toman melawan mereka sekarang, pasti akan ada korban." Takemichi berkata, "Kalian tidak perlu bertarung. Ini antara aku dan Black Dragon. Permasalahan ini tidak ada hubungannya dengan Toman. Akan ku selesaikan ini sendirian." Teman Takemichi bingung apa yang dikatakan Takemichi. Lalu Takemichi meminta maaf. Lalu Chifuyu mengajak Takemichi. Mereka berdua mengendarai motor ke suatu tempat. Chifuyu bertanya, "Motor ini bagus kan? Ini adalah kenang-kenangan dari Baji." Takemichi berkata, "Aku paham. Kau akan meminta aku tidak menanggung semua ini sendirian kan? Tapi masa depan yang kulihat begitu mengerikan. Aku tahu kau akan bilang teman-temanku ada di sini untukmu. Tapi aku dan kalian berdua pada akhirnya akan mati. Itulah kenapa aku harus melakukannya." Sambil tertawa, Chifuyu berkata, "Aku tidak membawamu kemari untuk mengatakan hal itu. Hanya bersenang-senanglah dengan motor ini. Baji tidak meninggalkan Toman untukmu karena ingin membuatmu stres. Baji mungkin akan sangat marah kepadamu sekarang. Dia mungkin akan bilang begini." Senyumlah Takemichi. Takemichi terharu mendengar perkataan Chifuyu. Terlihat ada sesuatu yang sedang mereka bicarakan. Lalu Chifuyu bingung dengan pernyataan Takemichi. Dia berkata, "Maksudmu apa? Datang dari masa depan?" Takemichi bingung, apakah dia harus menyampaikannya sekarang atau tidak.
Takemichi berkata, bagaimana aku kembali ke masa lalu pada hari kematianku? Bagaimana aku bergabung dengan Toman untuk menyelamatkan Hina dari kematian? Bagaimana aku hanya bisa kembali 12 tahun dari masa sekarang? Takemichi menjawab pertanyaan Chifuyu yang bertanya mengenai dia datang dari masa depan. Lalu Takemichi berkata mengenai Maiki, Draken, Kisaki, dan kematian Chifuyu di masa depan. Semua fakta itu kusampaikan semuanya. Aku bersumpah untuk tidak memberitahu siapapun tentang loncatan waktu yang kualami, sebab aku tidak paham bagaimana loncatan waktu ini mempengaruhi masa depan. Takemichi kembali berpikir, tapi kalau aku memberitahu Chifuyu, orang yang di masa depan mati untukku. Takemichi lengah dan mengatakan hal yang sebenarnya. Ia mengakui dan dia berkata, itu semua adalah yang sudah aku lakukan. Shifuyu berkata, jadi aku akan dibunuh oleh Kisaki. Takemichi berkata dalam hati, aku benar-benar mengatakan itu semua. Apakah aku baru saja membuat kesalahan? Apakah aku baru saja mengakui semuanya? Sekarang apa yang harus aku lakukan? Chifuyu bertanya, jadi aku akan mati. Lalu Takemichi menjawab, bercanda kok, tadi itu cuma bercanda. Lalu Takemichi tertawa. Shifuyu berkata, entah kenapa aku selalu tahu setelah kupikir-pikir, selalu ada yang aneh darimu. Ada kalanya juga saat kau terlihat berbeda. Sebelum pertarungan melawan Valhalla, kau memberitahu Baji untuk jangan mati. Aku tidak berada cukup dekat sehingga aku tidak mendengar secara rinci apa yang sedang kalian bicarakan. Tapi aku yakin mendengar itu. Kau sudah tahu Baji akan mati. Itulah kenapa kau begitu putus asa. Takemichi berkata, aku tahu tapi aku tidak bisa mencegahnya. Meskipun aku mencoba untuk menyelamatkan Baji. Shifuyu berkata, kau sangat luar biasa. Selama ini kau bertarung sendirian tanpa siapapun memujimu atau menghargaimu. Banggalah pada dirimu sendiri, Takemichi. Hasil akhirnya tidak masalah, siapapun tidak menyaksikanmu. Tapi kau melawan masa depan itu dan tidak kabur, aku menghormatimu. Lalu Takemichi berkata dalam hati, kenapa dia berkata seperti itu? Takemichi bertanya, kau benar-benar mempercayaiku dengan semua omong kosong yang aku katakan tadi? Shifuyu menjawab, tentu saja kita partner kan? Lalu Takemichi terharu dan menangis. Takemichi berkata dalam hati, ternyata memberitahu Shifuyu adalah keputusan yang tepat. Lalu mereka pergi untuk mencari makan. Di sana terlihat mereka sedang membicarakan Kisaki. Shifuyu bertanya, jadi dari awal Kisaki lah musuh Baji. Lalu Takemichi menjawab, iya, itu pasti. Ku dengar langsung dari Kisaki sendiri di masa depan. Shifuyu sangat kesal. Shifuyu berkata sebagai kapten divisi 3, Kisaki memiliki ratusan orang di bawah kendalinya. Juga ada divisi 6 yang baru dibentuk, berisikan mantan anggota Valhalla. Ditambah lagi dibandingkan mereka, kau dan aku baru saja menjadi kapten divisi 1. Kita belum benar-benar berfungsi. Kau akan membuat divisi 1 menjadi divisi yang tak terkalahkan, Takemichi. Kau memulainya dari nol, tapi aku yakin kau dapat melakukannya. Kita akan menghancurkan Black Dragon dan Kisaki. Siapapun itu, aku tidak peduli. Aku akan mendukungmu terus sampai akhir. Itulah jawabanku untukmu, karena sudah memberitahuku segalanya. Ayo buat ini berhasil. Takemichi berkata, baiklah, terima kasih. Mari kita lakukan. Episode kali ini berakhir sampai di sini. Kita lanjutkan episode selanjutnya di video berikutnya.